Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel L4L Crypto. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, kalau saya luar biasa sehat dan selalu semangat. Saya yakin teman-teman juga di luar sana sehat dan lebih semangat dari saya gitu ya. Oke teman-teman, hari ini ada beberapa informasi terkait dengan crypto aset ataupun cryptocurrency ya. Eh, Mungkin hari ini ada beberapa token khususnya Indonesia yang akan saya bahas ya, yang mempunyai potensi buat investasi di masa depan menurut saya ya. Jadi eh, utamakan Dior untuk teman-teman yang baru bergabung ya, dan juga baru mungkin di dunia kripto. Jadi jangan ikut-ikutan gitu ya, jangan ikut-ikutan melihat berita sana sini, melihat informasi-informasi terus teman-teman tanpa melakukan analisa, teman-teman tergiur gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena untung dan rugi itu nanti uang-uang teman sendiri ya. Jadi jangan sampai menggunakan uang yang mungkin buat kebutuhan pribadi yang akhirnya turun sedikit kita ngomel, turun sedikit kita deg-degan, turun sedikit kita mungkin jadi puder gitu ya, ngebar berita-berita yang nggak bener gitu ya. Nah, akhirnya kita cut loss dan kita rugi. Baru cut loss ternyata si token naik atau koin naik. Wah, itu yang sering terjadi ya. Makanya kembali ke teman-teman, kalau mau ya membuat keputusan, lakukan Dior, do you own riset terlebih dahulu ya, baru kita eh, membeli sebuah token dan kita melakukan investasi gitu ya. Oke teman-teman, sebelum saya masuk video ya, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu ya, tinggalkan komen, like and share nantinya di video-video ini kalau emang Anda mungkin suka dengan videonya gitu ya. Kalau nggak suka ya nggak usah di like lah. Oke, pertama mungkin kita masuk ke market cap terlebih dahulu gitu ya, market eh, pasar kripto yang secara keseluruhan. Oke, kemarin kalau nggak salah ya sore sampai dengan jam 11 gitu ya. Enak banget ngelihatnya gitu ya. Hijau semua. Nah, hari ini ada penurunan kembali ya. Nah, inilah kalau di kripto ya. Jadi high risk ya high return gitu ya. Jadi ya teman-teman harus kuat kalau mau masuk pasar kripto gitu ya. Jangan sampai tadi ya bilang pada saat teman-teman mungkin beli semalam terus sekarang ini turun, ya teman-teman panik cut loss gitu. Nah, makanya di awal saya bilang pastikan teman-teman analisa terlebih dulu ya, analisa sendiri ya. Mana kira-kira token ini fundamental yang kuat gitu ya. Jadi teman-teman nggak nyesal nanti kalau seandainya ada penurunan ya. Nih, kalau kita lihat di market cap secara keseluruhan ini ya, kita lihat induk dari Bitcoinnya ya. Nah, di Bitcoin pun hari ini turun gitu ya. Bitcoin, Ethereum, Binance, terus ada apa Solana, kalau Tether USD ini stable coin ya. Cardano juga turun, semuanya turun gitu. Jadi kalau begini berarti kan memang pasar semuanya turun gitu, bukan token Anda sendiri gitu. Semua semua pasar ini pasar kripto ini lagi turun. Kita lihat di sini, nah, penurunan 2,78%. Ya, kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai ya 33 miliar 121 33.121,98 triliun gitu ya. Ya, ya begitulah ya, kalau di pasar kripto gitu ya. Penurunannya sekitar 2,78% ya. Turun naiknya ya lumayan ya. Volatilitasnya lumayan kalau di dunia kripto kayaknya ya. Nah, kembali kita hari ini akan membahas, mungkin saya mau informasikan terkait dengan token-token produk ya, produk lokal ya, karya anak bangsa gitu ya. Kita lihat ya. Teman-teman banyak ya yang saya watchlist di sini atau dalam pantauan saya. Ya, ini udah pasti untuk si Bainu ya. Terus ini yang
MetaPads ya, yang sering saya bahas yang kemarin. Alhamdulillah kalau teman-teman buat mungkin keputusan di saat menonton video saya yang ini gitu ya, yang ini video ini ya, 7 hari yang lalu, saya yakin teman-teman sudah cuan karena dulu kemarin tuh harganya masih 0,01 gitu ya. Kalau yang kalau sekarang kan kita tahu harganya tadi di kisaran 0,0004.002. Jadi seperti saya kemarin sih bilang ya, modal sedikit tapi dapat tokennya banyak. Jadi ketika ada kenaikan sedikit ya kita lumayan lah cuan-cuan sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, terkait dengan token Indonesia, ini ada 3 token yang saya dalam pantauan saya gitu ya. Dalam pantauan saya ada 3 token. Ini ada token Baby Bali, ada token NFT, ada juga token IDM ya, Indonesian Digital Millennial Token. Jadi ada beberapa mungkin ya token Indonesia yang lain yang mungkin kata orang juga ini bab Dogecoin gitu ya, tapi ini saya belum bahas dulu karena yang saya temukan data-datanya ya ini ya, Baby Bali, toko NFT dan juga IDM token ini. Dan ini nanti fundamentalnya kayak kalau menurut saya sih kuat ya. Kalau menurut saya sih kuat untuk kita mungkin kita hold dan untuk kita investasi yang di masa depan gitu ya. Oke, kita lihat kalau untuk ininya di pokok koin ya, secara analisa tekniknya ataupun chartnya, ini masuk ke chart toko NFT. Kita lihat ya di time frame 1 hari ya, di time frame 1 hari kita lihat ada ini ya, kemarin sempat bullish, terus ada koreksi dan sekarang sideways ya. Kita tahu juga ya kalau di sini tadi mereka memang ada kenaikan, tapi kalau secara candle 1 harinya itu ada mereka sideways ya nih ya. Jadi kenaikan 4,14% untuk toko NFT ya. Oke, kita lihat di Foko kembali ya. Nah, ini ada pengaruhnya di Bitcoin tadi gitu. Kalau seandainya Bitcoin naik ya mungkin ini ya bisa ikut-ikutan seperti semalam ya. Semalam tuh sempat mencapai berapa persen ya untuk NFT, 8% apa 9% saya lihat ya. Jadi ketika Bitcoin ini mungkin lagi turun ya, altcoin lain tuh ikut turun semua, lihat ya, merah semua. Paling ada beberapa yang bandel gitu ya, beberapa yang bandel dia jadi anak durhaka terus dia naik di Cardano ya. Nah ini lagi turun juga lagi ya. Oke, kita lihat lagi di watchlist saya. Yang pertama tadi NFT ya. Untuk token NFT sendiri, kalau teman-teman lihat di sini untuk holdernya ada berapa ya? Holdernya ada 3.328. Media sosialnya banyak ya, ada emailnya ini ada, Facebook ada, Twitter ada ya. Ini untuk toko NFT ya. Jadi ini produk lokal ya, produk lokal dan karya anak bangsa yang saya bilang kreatif gitu ya. Jadi harus kita dukung ini ya. Ya, kita dukung, tapi kalau untuk teman-teman mungkin memutuskan untuk investasi, nah itu lakukan Dior. Tapi kalau untuk mendukung yang namanya orang-orang berkreasi, apalagi ya orang Indonesia ya mungkin nanti ya bisa mancanegara, bisa dikenal lewat token-token ini ya. Indonesia mungkin lebih dikenal lagi, memajukan pariwisata, ekonomi naik dan segala macamnya, kenapa tidak gitu kan. Kita harus dukung yang begini-begini mah ya. Kita lihat di media sosialnya ya, kita lihat di media sosialnya nah ini toko NFT ya. Ini toko NFT kalau secara tampilan juga keren banget ya. Nah,
ya seperti di dunia metaverse ya teman-teman ya. Canggih banget ya. Jadi tampilannya aja canggih banget. Ini kalau teman-teman mau lihat websitenya ada di sini. Ini tinggal diklik saja ya. Toko NFT.io ya. Nih, tampilan websitenya aja menarik banget gitu ya. Di ya ini lumayan ya harus kita akui ya. Jadi teman-teman harus benar-benar melek nih ngelihat dari websitenya saja, mereka canggih banget ini kalau saya bilang. Ya, tampilannya seperti ya, memang di dunia metaverse gitu ya. Ini sangat-sangat memang berpengalaman yang membuat ya. Dan juga lihat kalau kita mau lihat ada beberapa terkait dengan roadmapnya ya. Nih nanti mereka ada NFT stacking gitu ya. Terus metaverse galerinya juga, terus NFT launchpadnya ada juga, dan banyak lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ada beberapa media juga yang memberitakan ini. Jadi kalau secara informasi dan fundamental menurut saya sih ini ya tidak meragukan lagi lah ya, tapi tetap Dior ya teman-teman ya. Tetap Dior ya, jangan ikut-ikutan teman gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Menteri Sandiaga Uno ya gitu. Coba kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengapresiasi dan menyambut baik hasil karya dari rekan-rekan dalam menciptakan toko NFT, yaitu marketplace generasi baru dari non-fungible token yang tersinkronisasi dari berbagai blockchain dengan tujuan membangun jembatan antara manusia dengan blockchain. Selamat atas pencapaian ini, dengan harapan dapat menjadi salah satu pilihan terbaik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Salam kreatif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini didukung oleh ya menteri ya. Sejahtera bagi kita semua, syarat kebajikan, salam sehat, salam Indonesia. Kalau salah menteri, saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Republik Indonesia, mengapresiasi dan menyambut baik hasil karya dari ya. Jadi didukung oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi teman-teman ya kembali saya bilang kalau untuk mendukung, kalau untuk produk-produk lokal ya harus kita dukung gitu ya kalau produk lokal. Tapi kalau untuk ya mungkin teman-teman berinvestasi di sini ya teman-teman harus lakukan Dior lagi. Ya jangan sampai mendengar beritanya bagus-bagus gitu ya terus teman-teman nanti ikut-ikutan. Tetap pastikan teman-teman sudah dilakukan Dior gitu ya. Oke, itu seputaran yang pertama toko NFT. Terus kita lihat lagi token produk lokal yang lain yang ya tadi saya bilang hasil karya anak bangsa ya, yang orang-orang yang kreatif. Ya kita lihat di Baby Bali coba ya, Baby Bali. Baby Bali saat ini harganya kita lihat di kalau dirupiahkan nggak nyampai ya 0,00 banyak ini ya 0,0440006 berapa itu ya. Jadi kalau kalau Rp1 di sini dia satu ya di depan titiknya depan koma ya. Jadi ini 0, ya mungkin 0,00004 perak gitu ya 006. Jadi ini sebenarnya ya buat kita yang mungkin sudah melihat informasi ini dari awal semestinya nggak takut ya untuk ngehold token Baby Bali ini gitu ya. Nah untuk holdernya sendiri ada 18.245 holder, banyak gitu ya. Jadi bukan sedikit ya holder ya. Ini bagaimana kalau nanti mungkin sudah di exchange Indonesia, misalnya di toko kripto, misalnya ada di Indodax, mungkin juga peluang rekeningku, pintu dan segala macamnya exchange Indonesia ya mungkin nggak segini lagi gitu harganya ya. Nah mungkin di sini harganya satu aja gitu, aduh lumayan ya, banyak yang cuan di sini kalau ini jadi satu ya. Ya kita lihat websitenya. Nah ya ini websitenya, ini sangat jelas sekali. Ini kan
eh Ini ada informasi apa nih? Kang Deddy Mulyadi pemilik berapa ya? Oke, berarti Kang Deddy dia ya kita tahu ya, eh, sosok yang satu ini luar biasa untuk di Jawa Barat gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ternyata ya saya nggak tahu ya benar apa enggaknya ini, tapi menurut berita ini ya kita lihat benar-benar ya, ya mungkin jadi investor, ya kalau saya bilang paus lah kali ya kalau sekelas Kang Deddy gitu ya, bukan kayak kita di investor ya kecil-kecilan gitu ya, modal-modal 1.000 2.000, modal-modal 100 500 gitu ya. Nah, lihat, nah partnershipnya di Lombok juga ada Amalia Amal Hotel, City Like, New Purma, Trijek Indonesia, Twister dan segala macamnya, ini banyak ya. Dan kemarin saya dapat berita juga mereka mendonasikan ya, mereka mendonasikan dana untuk ke kemarin bencana alam di Semeru kemarin ya. Dia Baby Bali telah mendonasikan dana yang sudah terkumpul di wallet charity untuk korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Jadi layak lah ini ya kita dukung produk lokal, token lokal, tapi fundamentalnya cukup ya, kalau saya bilang dari roadmap mereka, terus dari sosial mereka ini ya harus dipertimbangkan nih buat teman-teman kalau seandainya masih bingung dengan Baby Bali. Nah ini roadmapnya, jadi tahu peta jalan untuk project-project mereka ya. Ini mereka sudah ada fase 3 ya kalau nggak salah ya. CoinGecko sudah, Coin Market Cap sudah, Tech Rate Audit sudah kali ini kalau Tech Rate Audit ya. Chat Tech Rate Audit, terus mereka. Nah ini nanti nih kalau seandainya mereka sudah di Hotbit, Whitebit dan Get.io, nah ini akan mungkin teman-teman ya harganya nggak segitu lagi gitu ya. Kita lihat mereka sudah ada di pasar mana kalau yang terdaftar di CoinMarketCap. Nah mereka sudah ada di Probit gitu, nah Probit global yo ya, sudah ada di exchange ya. Mungkin tadi di Hotbit, di Get.io mungkin nggak lama lagi, atau mereka sudah tapi belum dimasukkan ke market cap gitu ya. Ya tidak tutup kemungkinan. Jadi teman-teman yang mungkin jadi pudernya Baby Bali ya, jadi pudernya Baby Bali, memberitakannya nggak benar, Baby Bali rukpul lah segala macam lah ya, mungkin ya kalau kita sih melihat dari fundamental ini dan informasi-informasi ini ya, kita nggak boleh lah ya, nggak boleh mungkin langsung begitu saja tanpa data yang kuat gitu ya. Kalau teman-teman mungkin datanya kuat dan mungkin bisa dibuktikan secara hukum ya, teman-teman boleh lah untuk ya mungkin sampaikan dan mungkin buatlah pengaduan ke ya ke pihak yang berwajib gitu ya untuk Baby Bali ini. Padahal di sini kan kita tahu di sini jelas nih ada timnya, ada Mas Ramadana, Derang, Pak, dan ada Bang Irwan gitu ya. Terus ini jelas di sini ya. Nah, tapi dengan data yang kuat gitu, jangan ngomong-ngomong doang rukpul karena mungkin belinya di pucuk di sini ya, Baby Bali gitu ya. Kita ketikkan Baby Bali coba di pokok koinnya. Baby Bali. Nah, ya mungkin dengan kondisi market yang seperti ini, dengan chart yang seperti ini ya, teman-teman sudah mengasumsikan ini rukpul gitu ya. Bullish, biris, bullish, koreksi lagi, plok gitu. Langsung teman-teman bilang rukpul. Halo, teman-teman kalau mau baca pasar ataupun chart, ya begitu adanya kalau chart. Nah, kita lihat Bitcoinnya dulu gitu. Ya. Ini Bitcoin. Nah, Bitcoin ini turun dari kemarin sampai 950 juta apa 970 juta. Terus sekarang tinggal berapa coba? Tinggal 697 gitu ya. Jadi kalau seandainya Bitcoinnya di angka mungkin 1 miliar dan token-token ya mungkin sekelas Baby Bali, IDM token ini begini gitu ya. Nah, ini perlu dipertanyakan baru gitu ya. Ada apa?
Apa memang ini proyeknya nggak jelas, proyeknya nggak berjalan, atau ada permasalahan apa? Tapi tetap teman-teman harus buktikan, baru teman-teman berasumsi ya, asumsi ataupun ya kalau seandainya bukti ya kuat ya teman-teman langsung sampaikan ya, buat jika perlu buat ini, buat laporan ke pihak yang berwajib gitu ya. Jadi jangan membuat berita-berita atau berita hoak yang mungkin merugikan orang lain, gara-gara teman-teman bilang rupul yang tadinya orang mau hold tiba-tiba dijual, kan mereka rugi, teman-teman mau ganti gitu. Makanya ya, jadi kita tidak boleh mungkin menjelekkan token satu dan token yang lain. Kalau saya sih semua token baik, tapi tetap harus Dior kita lihat fundamentalnya dan kita lihat kejelasan dari project-projectnya. Ya, itu buat kita pribadi saja ya. Kalau seandainya ada teman-teman yang lain mungkin dia ngehold token-token yang scam, ya berarti itu analisa dia, nggak bisa kita buktikan gitu ya. Kalau seandainya kita bisa buktikan, boleh kita harus informasikan ya, buat membantu mereka supaya nggak investasi gitu ya. Jadi kemarin ada informasi terbaru ya, 26 kemarin ya. Jadi mereka ini ternyata ada big event lah gitu ya, big event dengan holdernya mereka. Ya ini di hotel apa kemarin ya saya lihat. Nah ini di mana nih mereka nih? Ini ada foto-fotonya. Nih, Gathering Akbar ya, Gathering Akbar. Ya, di Jakarta ya ini ya. Nah ya, developernya ada kelihatan semua nih. Ya, ya, developernya ada dan kelihatan semua nih. Developernya Mas Agung ya, nih Bang Dedi, Kang Dedi ya, Kang Dedi Mulyadi. Nah maksud saya, dengan informasi yang mungkin mereka tidak tutup-tutupi, mereka terbuka semua gitu ya. Ya masih takut teman-teman gitu ya. Masih takut teman-teman, dan mereka juga tidak diam kok. Mereka terus bekerja untuk tadi. Makanya kita harus dukung nih untuk memajukan ekonomi dan pariwisata Indonesia nih mereka. Jadi tolonglah ya buat teman-teman Pudar, jangan beritakan berita yang tidak benar gitu ya. Oke, kita terakhir untuk IDM token ya. IDM token kita tahu di video saya sebelumnya juga pernah saya bahas ini ya. IDM token ini Indonesia Digital Millennial, dan kalau teman-teman lihat beberapa kali juga Mas Ilunnya masuk ke Berita Detik, masuk ke kemarin podcastnya Anang gitu ya. Jadi project-project mereka untuk UKM ya, dan nanti digitalisasi untuk UKM-UKM yang ada di Indonesia. Kita lihat di holdernya 8.000 ya, cukup banyak ya. Jadi ya dengan holder yang segitu. Terus kalau kita lihat di secara chartnya ya, pokok IDM token Indonesia Digital Millennial. Nah ya, tadi saya bilang begini kondisi pasar, karena kita lihat memang market dari kripto sendiri, termasuk bapaknya koin gitu ya, Bitcoin gitu ya, bapaknya kripto Bitcoin gitu ya, ini lagi mengalami penurunan. Makanya token-token lain pun ya ikut turun gitu ya. Tapi ini secara chartnya bagus, jadi Bitcoin turun ya mereka ikut, tapi tetap mereka balik lagi. Ini kan semalam juga balik lagi. Nah ini memang lagi turun hari ini, dan pasti mereka akan balik lagi. Ya kita tinggal tunggu aja nih, katanya naik sampai ke atas gitu ya. Di bisa cuan ya teman-teman ya. Tetap Dior ya teman-teman ya. Kalau saya sih cuma menginformasikan ya. Di teman-teman lah yang memutuskan untuk nantinya mungkin untuk membuat keputusan, kita mungkin hold satu token. Nah ini ya di Detik kemarin ya.
Di IDM token ini teman-teman bisa lihat di sini ada ininya sendiri, ada websitenya sendiri, sama seperti NFT tadi, sama Baby Bali juga sama ya. Nah ini CryptoFark ya, nah, ini proyek-proyek mereka nih kalau kita lihat roadmapnya ya, nih roadmap mereka. Jadi sangat jelas ya teman-teman ya, di sini mereka nih ada bantuan juga ke erupsi Gunung Semeru kemarin. Ya, jadi apalagi nih yang membuat kita tidak mau mendukung ini? Ini token Indonesia karya anak bangsa gitu ya. Terus teman-teman masih meragukan ya. Nih, saya bilang nih media juga banyak memberitakan gitu ya. Dan kita lihat untuk sertiknya mereka sudah diaudit juga ya. Siapa lagi yang membuat teman-teman bingung ya? Dan IDM token ini juga seperti video kemarin ya, Sandiaga Uno juga mendukung, ada videonya kemarin ya, di video mungkin di ini saya kemarin ya. Ya, ini kegiatan-kegiatan mereka nih kegiatan sosialnya dari token ini ya. Nah ini nih, kalau teman-teman diharapkan akan lebih luas lagi, dan kehadiran Indonesia Digital Millennial token diharapkan akan lebih luas lagi dan akan menyasar pengembangan ekonomi kreatif dan digital di Indonesia. Ya, jadi ya Pak Menteri aja kemarin mendukung ya. Nih kita lihat lagi nih. Ya. Nih ya, oke, jadi itu dulu seputaran informasi 3 token tadi ya. 3 token untuk karya anak bangsa ya, pemuda-pemuda yang kreatif ya. Yang pertama tadi ada NFT, terus ada Baby Bali, terus ada IDM token. Dan kembali teman-teman, untuk nanti keputusan kita nge-hold, keputusan kita berinvestasi ya teman-teman harus lakukan Dior. Jangan sampai kita ikut-ikutan teman ataupun ikut-ikutan trending yang ada di Indonesia. Tapi nanti kedepannya teman-teman bisa bacalah di media sosial maupun mungkin di berita-berita internasional gitu ya. Ini untuk token NFT ya, dunia metaverse dan segala macam di tahun 2022 bahkan mungkin tahun ke depan kita ini akan mungkin ada perubahan, ada integrasi ya. Ya mungkin media sosialnya yang seperti sekarang mungkin nanti ke dunia metaverse ataupun dunia seperti dunia nyata di dunia lain di blockchain gitu ya. Jadi nah untuk NFT ini sendiri, token-token inilah nanti mungkin supaya kita bisa masuk ke dunia lain itu orang-orang harus membeli token ini gitu ya. Token-token ini mungkin untuk membeli mobil di dunia metaverse, mungkin membeli rumah, membeli tanah, mereka harus membeli token ini supaya mereka bisa masuk. Atau untuk game ya. Jadi makanya prospeknya ataupun peluangnya untuk token-token NFT ya, dan juga beberapa token lain yang produk lokal tadi untuk pariwisata juga, untuk UKM Indonesia gitu ya, karena kita tahu Indonesia ini UKM-nya banyak sekali ya. Jadi ini layak kita dukung dan ini perlu
dukungan buat ya kita semua. Jadi kembali lagi, kalau didukung harus didukung, kalau untuk investasi kita kembalikan ke teman-teman. Ini bukan ajakan, karena saya bukan marketing, ataupun saya tidak di endorse oleh ketiga token ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman putuskan sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu seputaran informasi cryptocurrency hari ini. Kita bertemu lagi di lain video. Di next video mungkin saya akan membuat terkait dengan crypto aset yang mungkin memiliki ataupun berpotensi cuan untuk kita investasikan di masa depan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini tetap berkembang dan bisa membagikan informasi dan mengedukasi seputaran cryptocurrency. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.